البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kembali ke kalam Syekhul Islam di dalam Aqidah Wasithiyah. Qala rahimahullah, mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ayat dalil-dalil tentang asma wa sifat yang harus diimani, contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailah. Rabb kita itu turun ke langit dunia di setiap malam. Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul man yad'uni fa astajibalah. Allah berfirman, siapakah yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku penuhi doa dia. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Siapakah yang meminta kepadaku, niscaya aku beri dia. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapakah yang mohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni untuk dia. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bahkan ini hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh sekian banyak para sahabat dan sekian banyak jalur. Mereka adalah para thiqat, yaitu yang setelah para sahabat. Para sahabat tak perlu dipertanyakan. Dan didatangkan hadis-hadis yang banyak oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim, dari sekian sahabat, juga Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, yaitu hadis-hadis yang banyak tentang masalah ini. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Al-hadis, hadal hadis rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma min hadits Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain dari Abi Hurairah. Untuk Imam Bukhari ini nomor yang ke 1145, Imam Muslim nomor yang ke 758. Hadza mimma tawatarat fihil adillah. Ini termasuk dalil yang mutawatir, yang datang banyak sekali. Yang salah bukan apa? Bukan para rawinya. Karena apa? Mereka meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah yaitu dari rawi yang di atasnya sampai para sahabat sampai ke Rasulullah, dan itu adalah berita yang benar. Rasulullah menyampaikan apa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, dan ini adalah berita yang benar. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, farawahu nahwun min samaniyata wa isyrina nafsan minas sahabah. Diriwayatkan oleh sekitar 28 para sahabat. Satu sahabat saja mereka adalah jujur, dijamin kejujurannya oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apalagi ini 28 sahabat. Bagaimana kita tidak meyakini itu? Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, fayangzilu subhanahu nuzulan yaliqu bijalalihi wa azamatih. Allah Ta'ala turun dengan sifat turun yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. La nu'attiluh, kita tidak menentang itu. Wa la nushabbihuhu binuzuli khalqih, dan kita tidak menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluknya. Dan ini dijelaskan Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa. Barang siapa menyatakan turunnya Allah seperti turunnya saya, seperti turunnya fulan dari atas mimbar, maka dia adalah musyabih dan mukhti', keliru dia dan menyerupakan Allah. Kenapa? Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menyerupai Allah di dalam cara turun atau naik atau cara berbuat atau cara mencipta atau apapun. Tidak mungkin sama. Baik. Adapun yang diceritakan oleh Ibnu Battutah di dalam rihlah dia, kata para ulama ini adalah kedustaan, sebagaimana telah dijelaskan oleh banyak sekali ulama. Karena Ibnu Battutah datang ke Masjid Dimashq pada tahun itu, Syekhul Islam masih di dalam penjara. Maka siapa yang dia lihat itu yang salah bukan Syekhul Islam. Mungkin orang ini yang dusta, atau mungkin yang dia lihat adalah jin yang merusak nama Syekhul Islam dan lain-lain. Dan itu sesuatu yang banyak terjadi di zaman Syekhul Islam. Jin-jin ikut bertindak pada waktu itu. Dan kisahnya banyak, sebagaimana kita dapatkan dari cerita Syekhul Islam sendiri, kisah para jin yang aktif di situ, baik jin yang jelek ataupun jin yang baik. Yang ini baik untuk menolong, yang itu jelek untuk apa? Untuk memperburuk nama Syekhul Islam dan lain-lain. Dan memang tidak layak kita samakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk, karena disebutkan di sini dan ma'ruf itu laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang semisal dengan Allah.
Qal fayajibul imanu bidzalika imanan khalian minat ta'tili wat tamsil. Maka kita wajib mengimani berita tadi dengan keimanan yang kosong dari ta'til, yaitu pengingkaran, wat tamsil dan penyerupaan. Ta'til aslinya adalah tark, wat takhliyah pengosongan dan peninggalan. Jadi apa? Kita imani sebagaimana datangnya dan kita tidak menyerupakan itu dengan apa yang ada pada makhluk. Baik. Qauluhu fa'astajibalah. Siapakah yang mau berdoa kepadaku, lalu aku akan mengabulkan doa dia. Bin nasbi ala jawabil istifham. Fa'astajiba mansubun karena apa? Jawabu al istifham. Taib waqila bir rafa'. Ada yang mengatakan fa'astajibu dan ini boleh alal isti'naf, yaitu fa-nya adalah fa isti'nafiyah, pembaharuan, yaitu permulaan. Tapi yang sering adalah yang pertama. Wa kadza ma ba'dah, demikian pula yang setelahnya. Afada hadzal hadis fawaid. Kesimpulannya hadis ini mendatangkan beberapa faidah. Al-ula, faidah yang pertama, fihi isbatu nuzulir rabbi ila sama'id dunya, yaitu di dalamnya ada penetapan turunnya Ar-Rabb ke langit dunia fi kulli lailah, di setiap malam, kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatih, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, tidak seperti yang ada pada makhluk. Baik. Kalau makhluk dia turun dari suatu tempat, maka tempat itu jadi kosong, tempat yang dia tinggalkan tadi. Tapi Allah mampu untuk apa? Dia turun dalam keadaan dia masih di atas arsy-Nya. Allah Ta'ala mampu, sesuatu yang makhluk tidak mampu, Allah mampu. Tidak ada yang sulit bagi dia. Apalagi kita tahu, telah sahih dari Ibnu Abbas bahwasanya langit dan bumi di dalam genggaman tangan Allah itu bagaikan apa? Bagaikan butiran biji yang kecil di genggaman tangan salah seorang dari kalian. Maka mudah saja untuk Allah mendekat sampai ke langit dunia dalam keadaan zatnya sendiri masih di atas arsy. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Walaupun makhluk mengatakan mustahil untuk kami, ya untuk kita, tapi untuk Allah tidak ada yang mustahil. Baik. Makanya disebutkan di sini sesuai dengan keagungan Allah dan kebesarannya, tidak seperti yang kita bayangkan. Baik, fanusbitun nuzula lillahi haqiqah. Maka kita menetapkan turunnya Allah secara hakiki, yaitu secara makna. Yang namanya turun adalah apa? Perpindahan dari sesuatu yang tinggi ke sesuatu yang rendah. Itu secara makna. Dan Al-Quran dan hadis datang dengan apa? Bahasa Arab yang jelas. Maka secara makna kita tetapkan, tetapi hakikatnya lain-lain. Di antara makhluk saja, hakikat suatu perbuatan itu lain-lain. Apalagi perbedaan antara makhluk dengan pencipta, maka lebih besar lagi perbedaannya. Tapi kita tetapkan sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan melalui lisan Rasulnya itu. Dan disebutkan dengan sanad yang sahih oleh Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni, dan beliau adalah betul-betul Syekhul Islam. Kata siapa? Kata Imam Jarh wa Ta'dil di zaman itu, yaitu siapa? Imam Daruqutni. Siapa yang enggak kenal Daruqutni dalam masalah Jarh wa Ta'dil? Beliau mengatakan bahwasanya Abu Utsman As-Sabuni ini adalah Syekhul Islam haqqan. Disebutkan di dalam kitab beliau yang terkenal itu, apa itu? Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, dengan yang sanad yang sahih dari Imam Ishaq bin Rahawayh, Imam Ahlu Khurasan, dan ini adalah sahabat Imam Ahmad. Beliau menemui Amir Ibnu Thahir kalau tidak salah, dan ini Amir yang soleh memang, yaitu ada ketika beliau berjumpa di istana tersebut, maka salah seorang pengawal atau pembantu dari Amir tersebut mengatakan kepada Ishaq bin Rahawayh tentang Allah Ta'ala, yaitu Rasulullah menyebutkan yang zilu rabbuna ila sama'id dunya, Rabb kita itu turun ke langit dunia. Apakah ini mungkin? Maka Imam Ishaq mengatakan, apakah anda beriman tentang firman Allah Ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, di dalam surat Al-Fajr, Rabbmu itu nanti datang ke padang mahsyar dalam keadaan para malaikat itu berbaris-baris. Apakah engkau beriman kepada ini, pada ayat ini? Mau nggak mau dia akan mengatakan, oh saya beriman, ini dalam Al-Quran, surat Al-Fajr. Cuma terus orang ini mengatakan, akan tetapi ini di hari kiamat. Maka beliau mengatakan, yang mampu melakukan itu di hari kiamat, dia mampu melakukan itu kapan saja. Setiap hari pun mampu, terserah dia. Baik. Kemudian apa? Sang amirnya mengatakan, tetapi bagaimana Allah Ta'ala melakukan itu? Maka beliau mengatakan, wahai a'azzallahul amir, semoga Allah memuliakan amir. Ini cara beradab kepada pemerintah.
Sesungguhnya Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita kabar-kabar dan tidak menceritakan kepada kita bagaimana gambarannya. Maka kita beriman kepada kabar itu tanpa kita mempertanyakan bagaimana caranya. Ini memang bagian dari ujian keimanan. Bukan tugas kita untuk mengurus itu. Baik. Tugas kita yang penting bukan masalah menghakimi Allah, tapi kesempatan untuk apa? Allah Ta'ala sekarang membuka pintu dikabulkannya doa seluas-luasnya. Ini yang penting. Bukan masalah gimana Allah turun, itu bukan intinya. Intinya adalah kesempatan emas untuk permintaan kita itu dikabulkan. Dan itu selalu terbukti tentang benarnya janji Allah dan Rasulnya itu. Tayyib, disebutkan di sini amma kunhu nuzulih, adapun hakikat nuzulnya, kunhu artinya adalah hakikat, yaitu bentuknya seperti apa turunnya, wa kaifiyatuhu, dan tata caranya atau penggambarannya, fala ya'lamuha illa huwa subhanah, tidak ada yang mengetahui itu kecuali Dia sendiri yang maha suci. Kama qala Malik, sebagaimana ucapan Imam Malik dalam masalah istiwa, al-istiwa maklum, masalah meningginya Allah di atas arsy itu telah dikenal, yaitu secara bahasa kita tahu apa arti istiwa. Wal kaifu majhul, tetapi bagaimananya dan penggambarannya ini tidak kita ketahui. Maknanya jelas, tetapi bagaimana caranya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Mengimani itu wajib karena Allah dan Rasulnya menceritakan itu. Tetapi menanyakan tentang bagaimananya ini bid'ah. Memang kita disuruh ibadah bukan untuk itu. Ibadah kita adalah menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa kadzalika yuqalu fin nuzuli wal ityan wal maji'. Seperti itulah kita katakan di dalam masalah turunnya Allah, juga masalah kedatangan Allah, wa ghairi dzalika min sifatihi al-fi'liyah wa dzatiyah. Dan demikian pula sifat-sifat yang lain, sifat fi'liyah. Masalah bagaimana cara ini, bagaimana cara itu, maknanya kita tahu, tetapi bagaimana penggambarannya kita tidak diberitahu, maka tidak perlu kita menanyakan itu. Demikian pula sifat dzatiyah, Allah Ta'ala jamil, maha indah. Bagaimana keindahannya enggak perlu kita tanyakan. Nanti kita lihat sendiri kalau kita berjaya menghadap Allah sebagai mukmin, kita akan lihat langsung itu. Yang menyebabkan kita tidak ingat surga barangkali ketika lihat wajah Allah itu. Fama utu syai'an ahabba ilaihim mimma an yanzuru ila wajhi rabbihim. Mereka tidak pernah diberi suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat indahnya wajah Allah. Adapun kalau dia tidak mengimani ini, maka justru dia rugi. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah, man ankara karamah hurimathu. Barang siapa mengingkari suatu karamah, maka dia akan diharamkan dari mendapatkan karamah tadi, kemuliaan tadi. Baik. Untuk faedah yang kedua besok insyaallah, wallahu a'lam.